apapun yang Anda inginkan untuk bekal Anda di kemudian hari. Kami berharap setelah mengikuti pembelajaran di sekolah menengah kejuruan yang Anda pilih, Anda dapat menjadi pelajar Pancasila yang kita harapkan, dan Anda semua, anak-anakku, siswa, pelajar SMK, kan menjadi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saya berharap dan berpesan kepada para peserta didik SMK yang akan mengikuti pendidikan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di SMK saja. Anak-anakku, Anda bisa belajar dari siapa saja, di mana saja, tentang apa saja yang menarik perhatian Anda. Jadikan lingkungan Anda semua menjadi sumber belajar yang berharga untuk mengasah Anda menjadi manusia yang tangguh. Kami harapkan Anda menjadi pembelajar sepanjang hayat dan Anda memperoleh kompetensi yang diharapkan, dan nantinya Anda menjadi insan vokasi yang kemudian berkontribusi nyata bagi masyarakat, baik melalui dunia kerja maupun melalui wirausaha. Tumbuhkan semangat berkolaborasi sejak dini, dan mari terus berkarya, terus berinovasi, agar kita dapat menjadikan Indonesia maju di kemudian hari. Tentunya, saudara-saudara peserta didik di SMK, anak-anakku sekalian, Anda juga dapat melanjutkan studi jika Anda ingin mengasah dan mempertajam serta meningkatkan kompetensi Anda. Tema hari ini yaitu berani berkarya, kompeten, dan berusaha dan berwirausaha, tentunya harus selalu dicamkan dalam hati adik-adik semua. Mari kita buktikan bahwa Indonesia bisa memberikan karya terbaiknya. Dan dari SMK akan hadir prestasi-prestasi baru Indonesia yang nantinya merupakan karya Anda bersama. Kita tidak tahu bagaimana besok, kita tidak tahu masa depan seperti apa, tetapi yang pasti segalanya akan berubah, dan perubahan itu mengarah kemana ada di tangan para peserta didik SMK yang kami cintai. Sukses akan terjadi jika Anda siap dan bekerja keras, mau belajar dari kegagalan, mau belajar sepanjang hayat. Bapak, Ibu, serta peserta didik SMK yang saya banggakan, kegiatan Sapa Peserta Didik ini juga kami harapkan selain memberikan inspirasi dari hadirnya alumni-alumni SMK yang berkompeten, juga menjadi bentuk dukungan dalam rangka untuk penguatan pendidikan karakter bagi anak-anak bangsa Indonesia di institusi pendidikan kita. Kami harapkan seluruh lingkungan sekolah di satuan pendidikan yang ada di Indonesia tidak ada lagi tindakan-tindakan yang sangat tidak kita inginkan, yaitu perundungan atau bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Kami harapkan para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan terus menciptakan atmosfer yang sehat bagi peserta didik agar mereka dapat belajar dengan tenang tanpa adanya gangguan, persoalan perundungan, intoleransi, maupun pelecehan seksual. Jadikan kampus, jadikan sekolah-sekolah kita menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita semua belajar dan berkarya. Mari kita gotong royong saling mengingatkan dan kita upayakan agar hal-hal buruk itu tidak terjadi di sekitar kita dan kepada kita. Kami harapkan Bapak dan Ibu, semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, bimbingan dan kemudahan kepada kita semua agar lebih baik lagi melaksanakan tugas dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Demikian sambutan saya. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung bagi peserta didik baru di SMK di seluruh Indonesia. Terima kasih. Selamat belajar dan berinovasi, berkarya dan berkolaborasi untuk mengembangkan potensi Anda semaksimal mungkin. SMK bisa, SMK hebat, dan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Ibu Kiki Yuliati atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita mendengarkan bersama pesan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi teruntuk peserta didik SMK se-Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Vokasi Ibu Kiki Yulianti, Kepala Pusat Penguatan Karakter Bapak Hendarman, adik-adik alumnus dan pelajar SMK yang saya banggakan. Mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan adik-adik semua adalah satu kebahagiaan yang memberi saya tambahan semangat hari ini. Karena saya yakin bahwa pelajar SMK adalah para generasi muda yang di masa depan akan menentukan arah dan jalannya roda perekonomian Indonesia. Adik-adik harus merasa bangga dan beruntung menjadi pelajar SMK. Karena selama 3 tahun ke depan, adik-adik akan belajar berbagai keterampilan teknis yang bisa diterapkan langsung di dunia kerja saat lulus nanti. Tidak hanya itu, adik-adik juga akan dibekali dengan soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Contohnya seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam kelompok, dan kepemimpinan. Dengan keterampilan teknis yang mumpuni dan karakter yang tangguh, saya yakin ketika lulus nanti, adik-adik bisa meraih cita-cita yang sesuai dengan minat kalian. Baik itu melanjutkan studi ke perguruan tinggi, langsung bekerja di industri, atau membuka usaha sendiri. Peluang-peluang itulah yang sekarang sedang kami buka melalui terobosan Merdeka Belajar, khususnya dengan program SMK Pusat Keunggulan. Tahun lalu, sudah ada lebih dari 900 SMK di Indonesia yang menjadi SMK Pusat Keunggulan. Di sekolah-sekolah yang sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan, kolaborasi antara sekolah dan industri sudah dilaksanakan dengan lebih mendalam dan lebih menyeluruh. Kolaborasi ini terjalin mulai dari penyusunan kurikulum, pelaksanaan magang, pemberian sertifikasi, dan penjaminan serapan lulusan SMK. Dan untuk tahun ini kami menargetkan lebih dari 1.300 sekolah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Yang tidak kalah penting juga adalah terobosan kurikulum Merdeka yang tentunya akan memerdekakan adik-adik dalam belajar. Lebih dari 6.800 SMK di seluruh Indonesia sudah mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Saya sangat optimis bahwa dengan menerapkan kurikulum yang mengutamakan pembelajaran berbasis proyek, para pelajar SMK akan semakin merdeka untuk belajar dan berkarya. Jadi pesan saya untuk adik-adik semua, jangan sia-siakan kesempatan 3 tahun ini untuk berkarya. Jangan batasi ide dan gagasan kalian. Kerjakan dengan penuh semangat dan tanpa mengenal kata menyerah. Dan tentukan arah masa depan sesuai dengan minat dan panggilan hati masing-masing. Saya yakin adik-adik semua akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif dalam berkarya, kompeten dalam bekerja, dan berkarakter pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah memberikan pesan yang sungguh luar biasa, memberikan motivasi kepada peserta didik SMK. Diharapkan kita semua mulai dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, SMK, Kepala SMK, Bapak Ibu Guru, serta peserta didik SMK mampu berkolaborasi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, suportif, sehingga eksistensi kita sebagai bagian dari pendidikan vokasi diakui secara global. Dengan begitu, acara Sapa Peserta Didik SMK se-Indonesia dengan tema Berani Berkarya, Berkompeten, dan Berwirausaha secara resmi dibuka. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disingkat atau disebut MPLS tahun ajaran 2022-2023 telah dimulai. SMK di Indonesia ada yang telah dan sedang melaksanakan MPLS. Selanjutnya kita akan melihat nih secara langsung bagaimana pelaksanaan MPLS di SMK. Langsung saja kita sapa 6 perwakilan SMK dari Sabang sampai Merauke yang juga merupakan SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama ada SMK Mikael Surakarta dari Jawa Tengah. Yang kedua ada SMK Negeri 2 Simpang 4 dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada SMK YPK Serui dari Papua. Yang keempat ada SMK Negeri 3 Bitung dari Sulawesi Utara.
Selanjutnya ada SMK Negeri 9 Padang dari Sumatera Barat. Dan terakhir ada SMK Negeri 1 Cibinong dari Jawa Barat. Sebelum itu, mari kita saksikan bersama video profil SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subio, Kepala SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, yang pada saat ini berada di aula pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Membuka kompetensi keahlian 10 macam yang tergolong dari kelompok teknologi dan rekayasa. Untuk peserta didik baru, ikuti Bapak ya. Semangat pagi. Pagi. SMK. Siapa kita? Selamat pagi semua. Saya Herlina Surbakti, Kepala SMK YPK Serui, Papua. Pada saat ini saya didampingi oleh Bapak Pengawas Dinas Provinsi Papua. Kami SMK YPK Serui mempunyai 4 konsentrasi keahlian. Yang pertama, desain komunikasi visual. Kedua, teknik komputer jaringan. Yang ketiga, akuntansi. Yang keempat, manajemen perkantoran. Pada saat ini kami bersama-sama dengan siswa baru SMK YPK Serui yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak, semangat pagi! Pagi! SMK! Bisa! SMK! Hebat! SMK YPK Serui! Luar biasa! Vokasi kuat! Saya Stefanus Marioto, Kepala SMK Katolik Santo Mikael Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kompetensi keahlian teknik mesin. Saat ini kami berada di Sport Center untuk menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Siap, gerak, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Miko 60. Rambil dan bergerak rasa. Miko. Sos. Kenalkan, saya Herni Onibala, Kepala SMK Negeri 3 Bitung. SMK Negeri 3 Bitung memiliki 5 program keahlian untuk bidang kemaritiman dan teknologi informasi. Saya saat ini berada di ruang NPLS untuk tahun 2022-2023. Peserta NPLS hari ini, besok, SMK Negeri 3 Bitung.
SMK bisa. SMK vokasi kuat. SMK 9 Padang. SMK Negeri 9 Padang. Saya kasih Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4 Kabupaten Tanah Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Mari kita bersama-sama tampilkan nyanyian SMK Negeri 2 Simpang 4. 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 Wah, itu dia ya, sangat besar sekali antusiasme dari kawan-kawan SMK peserta didik baru. Dan terlihat sekali gegap gempitanya acara hari ini. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay, alhamdulillah. Oke, seperti yang kita ketahui ya, Bapak Ibu serta adik-adik, pada masa pemulihan pembelajaran saat ini kita sudah mulai nih melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan kita akan melihat bagaimana sih kegiatan praktik kerja yang dilakukan di sekolah. Kita akan melihat praktik kerja bidang teknologi jurusan Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita saksikan langsung laporan dari SMK Negeri 1 Cibinong bersama Kak Cynthia Pratiwi. Silakan Kak Cynthia. Baik Dea. Selamat pagi kawan SMK. Saat ini saya Agri Cynthia Pratiwi Dharma melaporkan langsung dari SMKN 1 Cibinong. Tepatnya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karena sekarang kita berada di ruang praktek jurusan Desain Komunikasi Visual. Kita akan melihat aktivitas peserta didik yang ada di ruangan ini. Mari. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Muhammad Zaki Mujian. Panggilannya siapa? Panggilannya Zaki. Zaki. Zaki kelas berapa Zaki? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Sedang ngapain sih Zaki? Lagi bikin apa sih? Ini kita lagi mengerjakan satu proyek praktek kerja lapangan dari salah satu industri di Indonesia. Wah, sudah ada proyek dari industri nih ya, udah keren banget. Apa sih awalnya motivasi masuk SMK? Motivasi saya masuk SMK itu karena saya pengen menggali potensi saya dalam bidang kreativitas. Iya sih. Wah, keren banget nih. Ini kan kita dalam rangka Sapa Peserta Didik se-Indonesia. Nah, ada nggak nih pesan untuk kawan-kawan SMK di Indonesia? Pesan saya, selagi kita masih muda, ini waktunya yang pas buat kita menggali potensi kreatif dalam diri kita sendiri. Masuk SMK ini cocok buat kita yang ingin menggali sebuah kreativitas. Kan di SMK tuh banyak jurusannya, entah ada bidang kreatif, ada bidang mesin atau segala macam. Nah, menurut saya SMK ini cocok sekali buat menggali potensi kreativitas untuk anak muda. Oke, luar biasa. Terima kasih Zaki. Sama-sama Kak. Baik kawan-kawan SMK di seluruh Indonesia, demikian laporan dari SMKN 1 Cibinong. Kembali ke studio. Terima kasih Kak Cynthia. Nah, setelah kita melihat SMK Negeri 1 Cibinong, selanjutnya kita akan melihat nih praktik kerja dan wawancara secara langsung dengan peserta didik jurusan Tata Boga di SMK Negeri 33 Jakarta. Bersama rekan saya Kak Isan. Silakan Kak Isan. Baik Dea, selamat pagi kawan SMK. Saya Ihsan Kurnia, saat ini sedang berada di SMKN 33 Jakarta, tepatnya ada di Coffee Shop 33. Coffee Shop ini selain menjadi coffee shop bagi masyarakat sekitar, ini juga merupakan ruang praktek bagi peserta didik dari SMKN 33. Ada apa aja sih di Coffee Shop 33 ini? Yuk kita lihat aktivitasnya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa dan kelas berapa? Saya Dava Riviero Rahmat, kelas 12 di SMK 33 ini. Wah, ini lagi ngapain nih Dava ya? Lagi buat kopi biasa, cappuccino. Oh, keren, mantap. Kira-kira motivasi untuk masuk SMK apa sih?
Jadi saya waktu lagi jalan-jalan itu saya hangout ke coffee shop, terus saya melihat sebuah barista itu kayak keren gitu. Terus jadi saya untuk mengembangkan potensi saya menjadi barista, saya masuk ke SMK ini. Wah, keren banget nih, inspirasinya lagi jalan-jalan di mall dan ingin menjadi barista. Kira-kira Dava punya pesan nggak sih bagi peserta didik baru untuk SMK se-Indonesia? Pokoknya jangan ragu untuk memilih SMK. Apalagi di jurusan pariwisata, karena di Indonesia ini itu pariwisata sedang berkembang, apalagi di masa pandemi yang udah mulai selesai ini, pariwisata adalah hal yang paling maju, lagi maju. Wah, baik, keren banget. Terima kasih Dava atas waktunya. Baik, saya Iksan Kurnia melaporkan langsung dari SMK 33 Jakarta, kembali ke studio. Terima kasih Kak Isa. Nah, itu dia ya adik-adik ya, gambaran pembelajaran serta praktik-praktik kerja lapangan yang ada di SMK. Nah, walaupun saat ini hampir semua aspek kehidupan kita diselimuti ya sama teknologi, tetapi yang tidak kalah penting ialah peserta didik harus memiliki hard skill, salah satunya di bidang teknologi. Tetapi juga harus mempunyai karakter yang kuat. Dengan begitu, kita percaya ya bahwa apabila peserta didik SMK memiliki karakter yang kuat, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, secara tidak langsung ini akan membentuk profil pembelajar sepanjang hayat. Nah, cara selanjutnya kita akan menambah wawasan tentang penguatan pendidikan karakter, terutama profil pelajar Pancasila dan upaya mengentaskan isu-isu pendidikan seperti anti perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Telah hadir bersama kita seorang narasumber, yang dimana beliau ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Beliau aktif menulis buku, salah satu berjudul Pendidikan Karakter Era Milenial. Langsung saja kita sambut Bapak Insinyur Hendarman, Master of Science, Doctor of Philosophy. Oke, sudah bersama dengan kita Bapak Hendarman. Ya, selamat pagi Mbak Dea. Halo, selamat pagi Bapak. Nah, sebagai informasi Bapak ya, setelah ini silakan Pak Hendarman memaparkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik SMK kita dengan waktu 15 menit dan sisanya 5 menit kita akan langsung sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, tadi sudah Mas Menteri membuka acara, kemudian diikuti oleh Bu Dirjen Vokasi, Bu Kiki Liati. Selamat pagi Pak Direktur SMK, Pak Wardani. Salam kenal Pak. Dan tentu saja anak-anakku, para peserta didik SMK di seluruh Indonesia yang pada pagi ini akan mengikuti acara yang sangat menarik ini, ya, dalam rangka mengenal pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ini mengenang kepada Bapak ya berapa puluh tahun yang silam, dan ada anak-anakku, kalian itu harus bangga, tadi disampaikan Mas Menteri, bagaimana bisa masuk SMK dan kalian, di tangan kalian lah itu akan menentukan roda perekonomian Indonesia. Jadi kalian harus bisa, dan sebagaimana motto dari SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Anak-anakku, walaupun kita bekerja, tapi kita juga harus tetap memiliki suatu karakter ya, yang artinya itu hanya dimiliki anak-anak Indonesia. Dan kemudian apa yang disampaikan adalah bahwa kita semua harus menjadi cerminan dari profil pelajar Pancasila. Dan inilah yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku semua ya, bahwa kita itu sebagai peserta didik harus bisa juga berkreasi, tapi berkreatif, dan kemudian tidak lupa bahwa kita adalah anak-anak Indonesia. Nah, kalian itu semua adalah peserta didik sebagai sumber daya manusia unggul. Sumber daya manusia unggul. Artinya apa? Tadi disampaikan oleh Mas Menteri, kita atau pelajar, kalian dan juga kami semua harus belajar sepanjang hayat dan harus memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini, anak-anakku harus ingat ya, harus memiliki kompetensi global karena persaingan tidak hanya di Indonesia, tapi kalian juga nanti suatu saat akan menjelajah. Kalian akan bekerja tidak hanya di Indonesia,
tapi nanti kalian juga bisa bekerja di negara di Asia mungkin, atau di Eropa, atau di seluruh dunia, dan bisa berpindah-pindah. Tapi jangan lupa bahwa anak-anakku semua harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa itu? Yaitu yang pertama, jangan lupa bahwa adik-adik itu harus tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi karakter kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin kalian akan bertanya, apa masing-masing? Kita coba dengarkan ya. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak gambar, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Nah, anak-anakku, dengan video pendek yang tadi sudah ditayangkan, jadi kita atau anak-anakku nanti harus bisa mencerminkan apa yang tadi diperdengarkan dalam video tersebut ya. Jadi yang pertama, jangan lupa bahwa kita itu harus memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, anak-anakku, jangan lupa bahwa kita harus iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku juga harus tahu mengenai akhlak pribadi ya, bagaimana kita menjaga merawat diri kita sendiri, lalu kemudian akhlak kepada manusia, bagaimana nanti bergaul, bertata krama kepada teman-temannya, lalu akhlak kepada alam, karena kita hidup di dalam lingkungan ya, dan kita harus menjaga alam kita, dan juga akhlak bernegara, artinya kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Itu anak-anakku harus tahu ya. Kemudian yang kedua, gotong royong, ini tadi sudah disampaikan, harus bisa berkolaborasi, memiliki kepedulian, dan harus bisa berbagi. Ini kuncinya anak-anakku. Kalian tidak akan bisa bekerja sendiri. Ya, kita hidup dalam kehidupan. Dan kita hidup bersama-sama orang lain. Tidak ada seorang pun yang akan berhasil hidup kalau dia hanya sendiri. Kemudian mandiri, artinya anak-anakku, kalian itu mempunyai potensi di masing-masing. Kalian harus bisa mengetahui siapa diri kalian. Dengan perkataan lain, misalnya menanyakan saya ini siapa sebenarnya, potensi saya apa, dan kemudian apa kelemahan saya. Kemudian kita harus mampu menyeimbangkan antara kekuatan dan kelemahan tersebut, dan kemudian kita memunculkan suatu potensi yang dapat mengatasi kalau ada kelemahan. Kalau ada kekuatan, kita tingkatkan kekuatan itu untuk kita bisa hidup mengatasi berbagai kendala yang ada. Lalu kemudian jangan lupa, anak SMK itu harus bernalar kritis. Apa artinya? Mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Jadi anak-anakku, kalian harus bisa. Jangan terburu-buru mengatakan bahwa ini benar atau tidak. Dan jangan juga pernah sampai terpengaruh oleh hoax. Jadi kita gunakan nalar kritis kita. Ya, dan kemudian kita harus mampu mengajukan benar nggak ya. Nah, kemudian mungkin nanti dalam mata-mata pelajarannya adik-adik juga harus banyak membaca. Ya, itu yang penting. Dan kemudian kalau dikatakan oleh gurunya itu juga bisa didiskusikan, dan kemudian kalau mempunyai pemikiran-pemikiran silakan untuk mengemukakannya. Lalu kemudian kreatif. Ini tadi juga ada salah satu contoh teman kita ya, tadi di salah satu video dia mengatakan anak SMK itu harus kreatif. Disinilah sebenarnya kuncinya. Mas Menteri juga selalu mengatakan, dan SMK, anak-anakku yang di SMK, kalian harus lebih kreatif dari anak-anak yang lain. Ya, tanpa kreativitas kalian tidak akan bisa menghadapi dan melewati berbagai kendala yang ada. Dan dengan kreativitas yang ada itu, Bapak juga katakan tidak harus memulai dari nol,
tapi kalian bisa juga melakukan perubahan-perubahan ya, yang Bapak katakan sebagai amati ya, kita amati, kemudian kita tiru, kita modifikasi, dan itulah didasarkan juga oleh kemampuan bernalar kritis. Lalu berkebinekaan global, di sini anak-anakku nanti dan sekarang pun ya, mungkin kalian tidak berasal dari daerah di mana sekarang kalian masuk di sekolah itu. Nah, kita harus memahami bahwa kita ini harus melihat bahwa kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kita mempunyai budaya yang berbeda, ya, kemudian lingkungan sosiologi yang berbeda, dan kita, anak-anakku ya, harus tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya, ya, kita harus cepat mengenal, ya, jangan kita terlalu bangga dengan budaya kita menganggap budaya kita yang terbaik, kemudian kita harus bisa berperilaku, berkomunikasi, tadi Mas Menteri juga sampaikan, kemampuan berkomunikasi dan kemudian mengenal budaya itu akan memudahkan anak-anakku nanti dalam menjalani kehidupan masa depan. Kalau kalian terlalu terkungkung ya oleh budaya kalian sendiri, kemudian tidak melihat orang lain itu lebih baik, kemudian tidak memberikan arti perbedaan-perbedaan itu akan menyulitkan kalian. Percayalah anakku, Bapak dulu besar di Bali, kemudian Bapak sekolah di Jawa, dan kemudian menemukan berbagai budaya yang berbeda, dan itulah kuncinya. Lalu kita harus bisa berkomunikasi, ya, dengan memperhatikan, memahami, menerima keperbedaan, ya, ada keunikan masing-masing. Ini juga penting. Dan kemudian yang ketiga elemennya adalah refleksi dan tanggung jawab, bahwa kita jangan menganggap tadi ada semacam kalau disebutnya stereotype, itu bahwa kalau suku ini seperti ini, suku itu seperti itu jangan sampai anak-anakku ya berpikir seperti yang demikian, karena kita sekali lagi kita hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Dan terakhir ini Bapak kutip dari apa yang disampaikan Mas Menteri, jadilah pelajar Pancasila itu, apalagi anak-anak SMK ya, yang harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Apa maknanya? Banyak tanya ini mau tidak mau kalian ya, kalian itu harus berpikir kritis, bernalar kritis. Kalian harus banyak mencari ya. Kemudian kalian harus membuka, mempelajari ilmu-ilmu yang berada ya. Dan kemudian tentu saja pengalaman nanti kalau kalian tidak cepat ya berpikir atau mencari ilmu baru, nanti ketika kalian masuk di dunia usaha mungkin kalian akan mengalami proses waktu agak lama untuk menyesuaikan diri. Dan dengan demikian kalau ada sesuatu yang ditanyakan, lakukan saja, ekspresikan saja. Dan ini juga sebagai bentuk dari kombinasi tadi yang ada dimensi karakter, bernalar kritis, kemudian itu kepada juga gotong royong di sana juga dengan banyak tanya itu, dan itu kreativitas juga ada di sana. Lalu kenapa penting banyak coba? Banyak coba itu karena tentu saja ada kemungkinan ketika kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu belum tentu berhasil pada satu ketika ya, tapi kemudian kita memerlukan beberapa kali, dan itu adalah suatu proses. Artinya perjuangan hidup kita, kemampuan kita berjuang, kita tidak pernah mau berhenti dan tidak pernah mau menyerah. Dan ini juga membutuhkan kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi dengan banyak coba bergotong royong itu juga akan menjadi suatu bagian kekuatan dari kalian, sehingga nantinya pada tahapnya kalian semua akan berhasil. Dan itu tadi yang diharapkan oleh Mas Menteri, kalian nanti sebagai pelajar SMK mampu memegang perekonomian, roda perekonomian di Indonesia. Dan sekali lagi Bapak katakan, kalian harus bangga menjadi anak SMK. Mari kita berjuang dan jadikan Indonesia sebagai kebanggaan kita semua. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Pak.
tersebut ya. Nah, oke, Pak Hendarman, tadi menarik sekali ya Pak atas apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hendarman. Nah, saya mau tanya nih Pak, kan untuk generasi zaman sekarang tadinya seperti Bapak sudah sampaikan untuk memiliki jiwa Pancasila harus berani berkarya. Nah, yang paling susah di generasi zaman kita tuh bagaimana? Kita tuh susah untuk memaintain itu tuh Pak, biar kita bisa berkarya terus-terusan, konsisten terutama. Nah, menurut Pak Hendarman, mohon maaf, bagaimana sih Pak untuk bisa kita menjadi pelajar yang memang bisa konsisten untuk berani berkarya seperti itu? Silakan Pak, monggo. Ya, terima kasih Mbak Dea. Begini, hidup kita ini kan dari hari ke hari ini berubah ya, Mbak Dea. Dan kita tidak bisa menjadi orang yang tetap pada zona-zona yang comfort zone dibilang seperti itu ya. Dan kalau kita tidak mau mengubah diri kita, ya kuncinya sebenarnya dua ya. Saya ini juga mendapatkan dari Mas Menteri juga bahwa kita itu harus bisa adaptable, ya, beradaptasi, ya. Kemudian kita harus bisa fleksibel. Ini yang penting dua-duanya. Dan itu menyebabkan juga satu hal ya, bahwa kalau mau berhasil, sukses itu, coba tanya nanti Pak Wardani, Mas Menteri semua ya, apa sih kunci suksesnya? Adalah mau belajar sebenarnya. Ini kunci sukses, ya. Dan hari-hari itu adalah hari-hari yang selalu baru, Mbak Dia. Itu yang menjadi kunci sih menurut saya. Ya, soal bosan suatu saat pasti bosan. Apalagi anak milenial ini ya. Dan itu kadang-kadang adanya begini, Mbak Dia. Ya. Ada kesulitan sedikit karena memang tidak menjadi petarung mungkin ya sebelumnya ya. Tapi kemudian ini harus diubah cepat. Ya, yang mau hidup itu siapa? Kalian kan? Kalau kalian tidak mau mencari sesuatu solusi ya, jalan keluar, ya kalian akan terbenam nanti, anak-anakku. Itu Mbak Dea. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Memang kalau untuk konsistensi itu kita harus terus-menerus tuh mengoptimalkan hal itu. Nah, apakah ada yang bertanya untuk di kolom live chat YouTube kita? Apakah sudah ada? Oke, sambil menunggu ya Pak Hendarman ya. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, jadi Pak, kan tadi Bapak membahas mengenai perundungan juga ya Pak ya. Nah, boleh dong Pak kasih tips nih ke adik-adik kita biar kita memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi gitu. Biar perundungan ini tidak selalu ada di lingkungan, khususnya di lingkungan vokasi seperti itu. Gimana Pak tipsnya? Iya, ini Mbak Dea, anak-anakku ya, ini Mas Menteri kan sekarang ada suatu program prioritas ya, yang terkait dengan 3 hal. Tadi juga Bu Dirjen sudah menyampaikan, itu namanya kekerasan seksual, kemudian perundungan atau bullying dan intoleransi. Dan ketiga hal ini adalah terjadi di mana-mana. Dan hal ini juga terjadi di SMK juga Mbak Dea. Ya, perundungan. Misalnya begini aja ya. Misalnya kita mengatakan pada teman kita itu ya, kebetulan ini kalau disebutnya body shaming ya sebenarnya. Misalnya badannya agak besar, gemuk gitu ya, terus akhirnya dipanggil endut gitu. Nah, ini kata-kata endut aja itu kalau berkali-kali ya, ini kuncinya perundungan tuh berkali-kali, itu bisa dilaporkan adik-adik. Dan ya ini juga kita harus menjaga juga ya, apalagi anak-anak SMK ya, jangan nanti juga mengatakan gini, lu nggak bisa gitu, kamu nggak bisa gitu ya, kamu gimana sih lambat banget, lemot. Nah itu berkali-kali dikatakan ya, itu juga menjadi perundungan. Caranya menurut saya tadi juga dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu ya, kita harus menghargai orang, mengapresiasi. Setiap kita diciptakan oleh Sang Pencipta ini pasti ada kelemahan dan kekurangan ya, dan kita hidup kita untuk mengatasi itu tadi kan ada dimensi gotong royong tuh ya, kita harus bersama berbagi gitu ya, kita saling peduli adik-adik. Jadi belum tentu hari ini temanmu yang gendut itu dia akan lebih jelek nasibnya di kemudian hari ya. Ini yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak. Bapak dulu punya teman badannya kecil ya, kita jadi gangguan kita aja itu, kita ganggu dia. Kalau sekarang disebutnya bully gitu Mbak Dea.
Tapi kemudian apa yang terjadi? Anak itu sukses loh. Ya, dia yang justru sukses. Karena ketika kita ketemu, kami reuni, kami tanya, kenapa kamu bisa sesukses ini? Karena saya nggak mau kalah sama kalian. Dulu kalian yang merundungi saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya juga mempunyai potensi yang lebih besar. Nah, itu positif. Tapi kalau anak yang tidak positif, bisa jadi anak yang pintar itu kemudian hilang keinginan belajarnya. Tolong anak-anakku ya, kita saling menjaga deh ya. Ketika kalian membuli orang, ingat suatu saat apa yang akan kalian rasakan kalau kalian dibully juga. Itu. Coba bawakan diri kita dalam diri teman kita. Itu Mbak Dea. Oke, seperti itu ya Pak ya. Memang sebenarnya kalau perundungan ini berkali-kali dilakukan ya Pak ya, secara tidak langsung ini juga akan menurunkan rasa kepercayaan diri kita seperti itu. Dan ini akan berpengaruh juga ya Pak ya sama sistem pembelajaran atau bagaimana proses pembelajaran si anaknya ini sendiri. Nah, untuk adik-adik nih beneran gak ada yang mau tanya nih ya kepada Pak Hendarman, mumpung Bapak hadir di sini ya, karena bagi penanya ya nanti kita akan dapat hadiah. Nanti kita akan kasih hadiah seperti itu. Beneran gak ada yang mau tanya nih adik-adik ya? Apakah ada yang bertanya? Monggo coba aku cek dulu ya Pak ya. Oke, Bapak, alhamdulillah ada pertanyaan buat Bapak ya. Izin untuk membacakan ya Pak Hendarman ya. Oke, ini dari Kak Ella. Nah, Kak Ella ini mau tanya Kak, apakah ada hukuman atau sanksi khusus bagi pelaku perundungan seperti itu? Monggo silakan Pak, bisa langsung dijawab. Iya, betul. Ini Kak Ella ya, Kak Ella. Itu pasti Kak Ella ya. Kalau dibiarkan ya, perlakuan itu ya, melakukan perundungan tentu saja itu akan membuat tidak nyaman. Karena di sekolah itu kita harus 3 hal yang ditekankan Mas Menteri sekolah itu. Suasana pembelajaran itu harus aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Kalau ada satu masalah perundungan, itu sudah akan mengganggu yang lain. Dan Mbak Dea ya, Kak Ella ya, itu memang ada peraturannya ya. Dan kami ketika Kementerian ini sedang dalam proses juga ya untuk memberikan nanti sanksi-sanksi. Tapi yang sudah ada ini ada di SMP, SMA dan SMK ya. Kami bekerja sama dengan UNICEF ya. Ini namanya program Roots ya. Ini sudah ada, dan ini kenapa dipilih program Roots? Karena ini dianggap sudah berhasil di 5 provinsi sebelumnya yang dilakukan oleh UNICEF. Dan itu dapat mengurangi angka perundungan. Nah, di situ memang di masing-masing sekolah, termasuk SMK pusat keunggulan juga ada. Ya, ini karena di tahun lalu itu ada 1.300 sekolah, diantaranya SMK PK Mbak Dea. Dan di sana ditunjuklah agen-agen perubahan. Jumlahnya 30 orang. Siapa mereka? Itu anak-anak, Mbak Dea. Jadi kita menggunakan pendekatan tuh anak-anak itu sendiri. Lalu anak-anaknya ini siapa? Jangan dipikir bahwa anak-anaknya harus ketua OSIS. Mereka adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk diterima, berkomunikasi, dan teman-temannya bisa curcol sama dia. Curcol apa curhat gitu ya? Ya, curhat ya. Curhat. Ya, curhat sama temannya, sehingga masalah-masalah itu kemudian bisa dibagikan. Karena kadang-kadang ini kan tidak juga diterima oleh yang lain gitu. Nah, sanksinya sudah ada Mbak. Ini nanti akan diatur. Kita tunggu aja ya. Ini sebelumnya kami punya namanya Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang kekerasan di sekolah. Dan itu kami perlu menyesuaikan Mbak Dea di kementerian ya. Karena dengan adanya 3 isu besar itu. Dan sudah pasti Kayla jangan khawatir. Cuma tolong ini yang ingin saya sampaikan atau Bapak ingatkan. Bicara. Ya, berani bicara, speak up. Jangan biarkan kekerasan itu berjalan di sekolahmu. Jangan biarkan orang-orang itu selalu seenaknya saja. Bicara, sampaikan kepada orang-orang yang bisa ada di sekolah, seperti kepala sekolah, atau tadi anak-anak itu ya, yang sudah ada di sekolah kalian mungkin. Dan itulah yang akan menjadi penyambung lidah sehingga terungkaplah hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Terima kasih Mbak Dea. Oke, terima kasih sekali Pak Hendarman. Nah nih Pak,
terakhir ya, mungkin monggo Pak silakan, ada nggak nih pesan untuk peserta didik SMK kita, khususnya untuk peserta didik baru? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini beruntung ya, ada namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu waktu zamannya Bapak, mungkin zamannya Pak Wardani, Pak Direktur ya, mungkin agak berbeda ya. Dulu zamannya kan zaman konvensional, zaman kuno, jadul. Nah, pesannya Bapak pada kalian begini, hidup itu adalah sebuah keputusan besar ya. Ya, jadi life is a matter of choice. Hidup itu adalah pilihan. Ketika anak-anakku memutuskan masuk di SMK, ya, fokuskan dan yakinkan dirimu bahwa kalian masing-masing itu mempunyai kemampuan dan bisa berjuang untuk kehidupan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah. Ya, ini jangan pernah menyerah. Ya, karena inilah kuncinya. Anak SMK itu yang harus menjadi kekuatannya. Jangan pernah menyerah. Dan kemudian belajar dari waktu ke waktu. Ya. Kemudian jangan tadi yang 3 dikutip, harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Itu aja Mbak Dia. Oke, terima kasih sekali Pak Hendarman ya atas pesan yang sungguh luar biasa kepada adik-adik kita. Nah itulah ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendarman bahwa profil pelajar Pancasila yang memiliki profil pelajar Pancasila maksudnya ya, ini memiliki 6 ciri utama seperti itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tidak hanya itu, harus berani berkarya seperti itu. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali Pak Hendarman atas sesi chit-chatnya nih Pak ya. Senang sekali saya bisa ketemu sama Pak Hendarman dan ngobrol-ngobrol seperti itu. Semoga kita dapat ketemu di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mari kita tepuk tangan dulu teman-teman untuk Pak Hendarman. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Pak Direktur. Oke, langsung saja ya kita ke acara selanjutnya adik-adik. Sebagai peserta didik ya, kita tidak hanya fokus untuk belajar dalam segi soft skill saja, melainkan kita juga harus terus berupaya mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang kita sukai. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan nih sebuah karya musik kontemporer dari SMK Negeri 8 Surakarta. Selamat menyaksikan.
Namun saking sesumber angten uber. Wah, keren ya. Nah, itu tadi ya penampilan musik kontemporer berjudul Abinaya dari SMK Negeri 8 Surakarta. Nah, karya tadi ini bercerita tentang semangat bangkit untuk berjuang dan tidak mudah menyerah. Mari kita tepuk tangan dulu adik-adik ya. Semoga hari ini kita semangat sampai acara selesai. Nah, Kak Dia mau mengingatkan nih untuk adik-adik jangan lupa follow media sosial Direktorat SMK seperti Instagram, TikTok, Twitter Direktorat SMK untuk mendapatkan informasi terupdate tentang dunia SMK dan pendidikan vokasi. Terima kasih. Nah, adik-adik nih dalam rangka acara Sapa Peserta Didik SMK, Direktorat SMK ini mengadakan tantangan foto MPLS SMK 2022. Nah, kawan-kawan SMK yang hadir di sini udah pada ikutan kan ya? Caranya gampang banget sebenarnya ya. Cukup follow Instagram Direktorat SMK, terus subscribe YouTube channel Direktorat SMK Kemdikbud, unggah foto konten yang menarik dan sekreatif mungkin dengan tema Bangga Jadi Anak SMK. Nah, pastinya dengan menggunakan Twibbon MPLS yang sudah kita sediakan seperti itu. Dan jangan lupa ya untuk gunakan tagar atau hashtag Bangga Jadi Anak SMK, SMK Bisa SMK Hebat, hashtag MPLS 2022 dan hashtag Sapa Peserta Didik 2022. Nah, tapi sayangnya masa unggah tantangannya sudah ditutup ya, dan di akhir acara nanti kita akan mengumumkan nih siapa aja sih yang beruntung untuk mendapatkan hadiah berupa buku tabungan dari Bank BNI. Tepuk tangan dulu dong, selain kita dapat ilmu, kita juga dapat hadiah ya adik-adik. Alhamdulillah ya, rezeki mana lagi yang harus kita dustakan seperti itu. Nah, sebagai informasi adik-adik, setelah ini kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu tentunya. Kenapa begitu Kak Dek?
Ya tentu aja karena kita akan mendapatkan inspirasi dari narasumber kita yang keren-keren serta impactful. Nah, kami berharap nih adik-adik di sini aktif bertanya ya, karena kita seperti yang sudah kalian sampaikan tadi akan memberikan reward bagi penanya terpilih. Nah, bagi peserta didik SMK yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung saja disampaikan di kolom live chat YouTube, dan jangan lupa untuk perkenalkan diri teman-teman dan dari SMK mana seperti itu biar bisa aku sapa-sapa. Nah, baiklah kawan SMK, kita akan masuk sesi talk show bersama Kak Bintang Putra dan Kak Afif Khairi. Halo Kak Bintang dan Kak Afif. Halo. Nah, sebelum itu izinkan aku untuk memberikan pengantar ya, seperti yang kita ketahui dan sudah kita sampaikan bahwa Kementerian Republik Indonesia pada saat itu pernah menyatakan bahwa industri yang saat ini digandrungi dan memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian di Indonesia ialah ada industri teknologi dan industri pariwisata seperti itu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan background dari Kak Bintang dan Kak Afif seperti itu. Nah, for information nih, Kak Bintang ini merupakan alumni dari SMK Negeri 1 Depok jurusan Teknik Sepeda Motor. Bagi teman-teman yang merasa, itu kakak kelas aku, bisa langsung aja ya diramaikan di kolom live chat YouTube. Nah, tidak itu juga ya. Di sini juga ada Kak Afif Khairi dari alumni SMK Negeri 3 Pekanbaru jurusan Pariwisata Perhotelan. Nah, sebelum kita beralih ke Kak Afif, mari kita sudah mengulik tentang Kak Star atau Kak Bintang seperti itu ya. Nah, Kak Bintang ini pernah mengikuti kegiatan menjadi wartawan sekolah untuk majalah Hai sebagai bekal untuknya dalam bidang jurnalistik dan mengasah kemampuannya untuk berkomunikasi. Saat ini Kak Bintang bekerja di PT PP Persero sebagai GIS Engineer atau Geographic Information System Engineer, serta dirinya juga menjadi content creator loh. Nah, tidak hanya itu juga, Kak Bintang memiliki banyak prestasi seperti runner up Esri Young Scholarship Awards tahun 2021, first winner of dashboard design kategori tahun 2020, dan banyak lagi prestasi-prestasi dari Kak Bintang. Oke, nah kalau untuk Kak Afif ini sendiri ya, Kak Afif ini dulu yang seperti yang sudah aku sampaikan merupakan alumni dari SMK Negeri 3 Pekanbaru, yang dimana ternyata pada saat SMK Kak Afif sudah mulai dan sudah aktif ya diperbantukan sebagai tenaga training di hotel-hotel Pekanbaru. Setelah lulus juga, Kak Afif fokus membangun karir di dunia hospitality sesuai dengan kompetensinya, hingga kini alhamdulillah ya Kak Afif bisa menjadi general manager baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Malaysia, Sultanate of Oman, dan Dubai. Keren banget, itu Dubai itu salah satu negara yang aku pengen ke sana gitu loh Kak. Jadi semoga aku bisa ke sana ya. Nah, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sapa Kak Afif dan Kak Bintang. Hai Kak. Hai semua, selamat pagi, salam sehat. Keren banget. Gimana nih Kak Bintang dan Kak Afif kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, semuanya baik-baik. Gimana kalau Kak Bintang, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, alhamdulillah sehat selalu ya untuk kita semua dan untuk adik-adik di sini serta Bapak Ibu sekalian. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Kak Afif ya, baru nanti monggo silakan nanti Kak Bintang setelah itu bisa menjawab. Nah, Kak, waktu itu kan Kak Afif milih SMK jurusan Pariwisata Perhotelan ya. Kalau boleh tahu motivasi awal masuk SMK dan memilih jurusan itu tuh Kak Afif apa sih? Awalnya motivasinya, monggo Kak bisa disampaikan ke kita semua nih, ke adik-adik. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi, salam sehat semuanya, salam bahagia juga buat kita semua. Jadi kembali lagi, kalau untuk motivasi saya di awal dulu, kenapa memilih SMK? Karena memang jujur waktu di pertama dulu waktu masih di SMP ya, saya berharap itu supaya bagaimana caranya biar dapat kerja cepat. Jadi bagaimana untuk dapat kerja cepat, dan kebetulan juga memang saya di awalnya waktu dulu masih ya sampai saat sekarang juga, karena suka berinteraksi sama banyak teman-teman, banyak sama orang, jadi saya melihat kok perhotelan pariwisata itu kok kayaknya asik gitu ya. Ya menurut saya yang which is waktu itu adalah melihat orang hotel itu kok rapi-rapi, kok ganteng-ganteng gitu, dan kok bisa punya duit gitu. Nah
Itu motivasi awal ya, selain memang ingin dapat kerja cepat, melihat orang-orang di hotel itu kok kelihatannya lebih rapi, lebih ini ya, lebih bagus penampilannya, dan secara keseluruhannya obrolannya sangat menjanjikan ya kalau menurut saya waktu dulu ya. Itu salah satu motivasinya. Ya. Oke, seperti itu ya Kak Afif ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang SMK ya, sebagai informasi nih adik-adik, SMK itu tidak hanya belajar teori aja, betul ya Kak Afif ya, tapi kita juga belajar praktikumnya seperti itu. Jadi itu yang membuat kita pada saat kita terjun di dunia industri, kita nggak kaget-kaget lagi guys, seperti itu. Nah, lanjut kita ke Kak Bintang, yuk kita ke Kak Bintang ya. Nah, kalau Kak Bintang sendiri nih, apa sih motivasinya pada saat Kak Bintang, kayaknya aku jatuh hati deh sama SMK terus jurusan teknik mesin gitu. Boleh Kak Bintang, silakan. Baik. Boleh Kak Dea. Aku izin menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Wardani, Kak Dea, dan teman-teman SMK semua. Jadi salah satu motivasi saya waktu itu masuk SMK yang pertama itu adalah karena waktu itu saya lagi suka banget nonton film Bapak Habibie dan Ainun, waktu itu judulnya Habibie Ainun. Jadi emang saya tuh terinspirasi banget sama almarhum Bapak B.J. Habibie. Jadi emang pengen banget jadi seorang engineer waktu itu. Nah dulu kan di masa SMP internet masih sulit banget buat mencari informasi seputar karir. Di YouTube tuh bahkan sulit banget gitu. Gimana sih karir yang baik untuk menjadi seorang engineer? Nah akhirnya saya disarankan untuk masuk SMK. Karena kan kita udah belajar kejuruan sedari dini gitu, maksudnya dari awal emang udah dikasih nih belajar mesin segala macem. Gitu sih Kak Dea, kalau dari aku emang terinspirasi dari tokoh idolaku banget, Bapak almarhum B.J. Habibie. Oke, gitu, keren banget ya. Nah, langsung kita ke Kak Isan nih Kak, kan tadi ngomong-ngomong soal industri perhotelan, terus kakak juga sekarang, Kak Afif, ya ampun, mohon maaf ya guys, karena hari ini narasumber kita keren-keren banget, jadi semuanya ada di otak aku gitu ya, mohon maaf ya guys ya, maklum ya, alhamdulillah. Oke, untuk Kak Afif, aku mau tanya nih, waktu itu kan Kak Afif milih SMK seperti itu ya, nah ada nggak sih Kak cerita unik pada saat, atau cerita berkesan pada saat kakak masuk SMK, khususnya di perhotelan seperti itu? Saat yang unik ya, unik waktu masuk awal SMK maksudnya ya. Benar, momen-momen yang unik dan tidak terlupakan seperti itu kurang lebih. Yang tidak terlupakan begini, karena kebetulan waktu itu SMK saya itu SMK 3 Pekanbaru, memang majority itu adalah banyak perempuan ya. Yang ada, yang laki-laki hanya lebih banyak, adanya itu hanya di jurusan pariwisata dan perhotelan. Nah itu cukup challenge juga di awal, karena memang waktu di SD, di SMP punya sih teman-teman perempuan, tapi pada saat itu karena majority perempuan semua, jadi agak sedikit kecanggungan juga, dan sering-sering kita waktu itu yang cowok-cowoknya malah dijadiin, digangguin ya besarnya. Jadi dicanda-candain, jadi karena kita minoritas, kita jadinya akhirnya kita tidak jadi ini bagi yang siswi-siswi dari SMK Negeri 3 sendiri. Tapi fun, asik, karena memang at the end juga kita lama-lama bisa bisa beradaptasi, bisa akrab, dan bisa interaksi juga dengan baik. Dan akhirnya ya memang kita untuk di SMK sendiri sih, karena memang pariwisata dan beberapa jurusan lainnya itu cukup kompak, ya akhirnya saling mendukung satu sama lain. Ya, Oke, betul. Nah, untuk sebenarnya nggak apa-apa tau Kak kalau misalnya kebanyakan perempuan ya, karena kan nanti jatuhnya Kak Afif atau adik-adik peserta didik di sini kayak paling ganteng sendiri gitu ya, jadi nggak ada saingan seperti itu. Oke, ya kan. Jadi untuk adik-adik yang kayak nggak apa-apa kalau cowok-cowoknya dikit di pariwisata, yang penting aku ganteng guys gitu ya, seperti itu. Nah lanjut kita ke Kak Bintang. Kak Bintang, ngomong-ngomong kalau nggak salah pada saat SMK kakak kan ambil jurusan mesin ya, seperti itu. Nah sedangkan saat kuliah nih adik-adik nih, Kak Bintang ini memilih jurusan geodesi, yang dimana geodesi ini merupakan disiplin ilmu tentang pemetaan atau pengukuran bumi. Nah kalau boleh tahu korelasinya antara mesin dan pemetaan atau pengukuran bumi ini apa Kak? Lalu kenapa Kak
Kakak Bintang memilih jurusan tersebut pada saat Kakak melanjutkan studi S1-nya seperti itu? Monggo silakan Kak dijawab. Baik, terima kasih banyak Kak Dea. Jadi waktu itu kenapa akhirnya memutuskan berkuliah di geodesi? Sebenarnya memang nggak relevan jurusannya dari segi apa yang dipelajari gitu. Tapi emang sebelumnya itu kan aku pengen jadi seorang engineer, Mbak. Nah, di waktu jadi pengen engineer, sebenarnya itu belum tahu mau jadi engineer apa. Jadi emang masih cari-cari nih cocoknya di bidang apa sih. Nah, akhirnya waktu itu terinspirasi lagi Kak Dea sama film Dylan. Dan waktu itu lagi baca buku Dylan dan pengen banget kuliah di Bandung. Iya, jadi emang hidup saya ini selalu terinspirasi dari film terus gitu. Nah, akhirnya ketemu sama jurusan geodesi namanya. Ini tuh sebuah jurusan yang masih sangat asing banget kalau buat teman-teman teknik itu mungkin agak jarang gitu terdengar. Nah, akhirnya saya suka tantangan kan, dan memang waktu itu masih memutuskan untuk jadi seorang generalis dulu. Jadi belajar apapun itu dulu, baru nanti jadi seorang spesialis. Itu tujuan saya untuk saat ini gitu. Nyari passion apa sih yang saya benar-benar suka, lagi mau menemukan ikigai juga. Nah, waktu itu akhirnya memutuskan untuk geodesi. Kenapa? Karena dari SMK itu sebenarnya udah punya insting engineer kalau saya namainnya gitu. Jadi udah tahu nih, cara menyelesaikan masalah seperti ini, analisis masalah seperti ini. Jadi emang dari SMK nggak keputus gitu aja ilmunya, tapi tetap ada bekal dan modal untuk bisa survive di dunia perkuliahan di teknik yang baru. Karena pada dasarnya ya sama-sama engineering gitu. Thank you Kak Dea. Oke, seperti itu ya guys ya, adik-adik ya. Jadi memang pada saat itu Kakak Bintang ini SMK lalu melanjutkan studi S1-nya ya Kak dengan jurusan itu tadi. Nggak apa-apa sebenarnya ya kalau misalnya kita beda jurusan seperti itu dari SMK yang kita ambil, karena secara tidak langsung itu akan menambahkan ilmu kita seperti itu ya Kak Afif dan Kak Bintang. Nah, sekarang aku mau lanjut ke Kak Afif lagi nih ya Kak ya. Saya ya Kak. Oke, jadi gini Kak, kan kita tahu ya bahwa industri hospitality khususnya ya Kak ya, pada saat pandemi kemarin hampir semua industri sebenarnya dan khususnya hospitality juga mengalami mungkin penurunan omset seperti itu, dan ini kan merupakan tantangan buat kita semua ya. Dan akhirnya sampai saat ini bahkan ya Kak, industri hospitality ini menjadi pilihan untuk liburan keluarga. Nah, di mana hal itu kan bisa terjadi karena memang strategi internal perusahaan yang kreatif sehingga bisa sustainable sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang sudah Kakak lakukan bersama tim Kakak sehingga perusahaan yang Kakak rintis saat ini, yang Kakak handle saat ini bisa menjadi lebih maju seperti itu dan lebih bisa stabil pada saat kondisi yang seperti ini? Gimana tuh Kak? Baik, terima kasih Mbak Dea. Betul sekali itu yang disampaikan oleh Mbak Dea. Jadi pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh khususnya di bidang pariwisata perhotelan ya Mbak. Nah, kita sudah jalani ini kurang lebih dari 2 tahun, dan menurut saya kunci yang terbaik, yang paling tepat adalah memang kita harus solid dalam tim Mbak. Jadi memang harus bersatu bersama-sama, solid, bahwasanya kita harus bisa untuk bisa untuk melalui semua proses ini. Nah, selain itu juga yang dipastikan selain memang harus kita berinovasi secara strategi bisnis, juga kita juga memaksimalkan semua opportunity yang ada yang kita bisa berikan ke semua customer kita di hotel ataupun di perhotelan untuk bisa menikmati, tentunya juga melalui prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita sendiri. Nah, dari situ kita juga memaksimalkan secara revenue achievement-nya juga secara pendapatan kita di hotel. Tapi yang pasti jujur memang pandemi ini ada sedikit banyak yang berpengaruh juga kepada apa yang kita bawa pulang ya kasarnya. Tapi kembali lagi bahwasanya karena kita perlukan adalah syukur. Kita ajarkan tim kita untuk bersyukur, tetap yang bersyukur. Selain itu juga tetap memaksimalkan performance kita di lapangan. Dan yang paling penting kita harus solid juga. Jadi memang harus sama-sama, karena ini kondisi sulit dan kita memang harus sama-sama bisa jalan bersama juga untuk menghadapinya. Dan ya alhamdulillah juga Mbak Dea, walaupun memang kondisi sulit pun juga,
masih ada lah kalau kita bicara di daerah Jawa Barat ya, masih pengaruhnya ada sih, tapi mungkin tidak signifikan ya di compare dengan daerah-daerah yang mungkin lagi tinggi-tingginya COVID-nya, seperti teman-teman kita di Bali. Nah itu tuh kan cukup berpengaruh besar ya, karena mereka juga banyak bisnis mereka itu adalah datang dari pariwisata, perhotelan ataupun tamu-tamu yang ada gitu ya. Jadi begitu Mbak, ya yang kita butuhkan adalah memang team spirit yang kuat, rasa syukur kita bersama, tetap sehat juga, menjaga kesehatan bersama, dan itu yang menjadi kunci kita bisa berlanjut sampai saat sekarang, establish sampai saat sekarang. Oke, keren banget ya itu dia tadi. Nah, kalau boleh tahu nih untuk Kakak Bintang, terima kasih sekali Kak Afif ya. Kita lanjut ke Kak Bintang. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Kakak ternyata sebagai konten creator ya. Nah, bisa nggak sih Kak ceritain apa saja sih aktivitas Kakak Bintang di luar pekerjaan utama Kakak? Oke, baik. Thank you Kak Dea. Bener banget. Tapi sebenarnya aku tuh nggak pernah menyebut diriku konten kreator sih sebenarnya, karena emang cuma suka bikin konten aja. Jadi awalnya itu kenapa suka bikin konten adalah karena aku itu ikut program Kampus Merdeka dari Kemendikbud, yaitu program magang mahasiswa bersertifikat BUMN. Nah, dari program magang itu ternyata jadi satu hal yang menarik banget buat diulik gitu. Mulai dari konten edukasi soal magangnya seperti apa gitu, sampai akhirnya program magang itu bikin aku bisa kerja di PTPP sekarang gitu. Nah, itu akhirnya aku bikin konten dan akhirnya banyak yang suka dan banyak yang ternyata segmen marketnya tuh ada gitu. Jadinya emang bisa jadi sebuah hal yang aku pegang juga untuk bikin konten, dan aku emang juga selain di engineer, aku juga bergerak di bidang kreatif. Aku ikut agensi kreatif untuk bikin konten dalam beberapa brand gitu. Jadi emang nggak cuma teknik aja, tapi aku juga belajar di dunia kreatif. Kenapa? Karena aku pengen apa yang aku lakukan itu seimbang. Dari dunia keteknikan dan juga dunia kreatif itu seimbang, sehingga aku punya banyak perspektif dari berbagai bidang terkait pekerjaan yang aku lakukan, yaitu Kak Dea. Oke, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Bintang, konten-konten apa sih yang sudah Kakak ciptakan seperti itu? Boleh dong spill ke kita nih Kak, karena kita pengen tahu konten yang seperti apa sih gitu. Maksudnya di bidang apa, membahas tentang apa gitu. Oke, sebenarnya aku tuh udah punya beberapa positioning konten. Jadi konten utamaku adalah soal dunia keteknikan, mulai dari teknik geodesi, otomotif juga, dari dunia teknik mesin, kemudian pengetahuan, wawasan alam, teknologi, dan yang paling ramai sebenarnya ini sih Kak, program magang BUMN yang kemarin dari Kemendikbud itu. Karena itu bisa jadi satu kesempatan yang besar banget buat banyak orang. Dan menurutku itu oke banget sih buat terus disosialisasikan, karena emang masih jarang banget teman-teman mahasiswa yang tahu. Bahkan menurutku di program Kemendikbud sekarang tuh untuk anak-anak SMK atau SMA itu udah keren banget terkait sosialisasinya gitu, terkait program-program yang dikasih. Dan itu mesti banget disosialisasiin gencar-gencaran sih Kak, biar semuanya kena dampak yang besar banget teman-teman SMK gitu Kak. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau boleh tahu, sorry, tunggu ya, mau ditunggu ya. Oke, nah untuk Kak Isan nih, Kak Afif, oke. Kak, apa sih tantangan terbesar Kakak ya ketika bekerja di bidang perhotelan seperti itu? Tantangan terbesar bekerja di bidang perhotelan, sebenarnya sih bagi saya sih tantangan sih tidak ada ya, karena memang challenge ya mungkin ya kurang lebih ya sama ya, tantangan atau challenge ya. Nah, bagi kita pekerja pariwisata, khususnya saya pribadi, yang menjadi challenge-nya adalah bagaimana cara kita memang bisa konsisten dalam memberikan pelayanan kepada setiap tamu-tamu kita. Nah itu baik dari semua sisi, baik secara operasional ataupun juga secara administratif. Nah, yang dibutuhkan itu adalah konsistensi. Jadi apa-apa produk-produk yang kita berikan kepada tamu itu memang kita harus jaga konsistensinya, baik secara kenyamanan, kebersihan, rasa makanan gitu ya. Nah, itu yang kita harus pastikan di dalam keseharian operasional kita di hotel.
itu harus benar-benar sesuai dengan standar. Nah, kadang-kadang juga ya tanpa kita pungkiri juga yang menjadi konsistensi itu memang agak sedikit sulit ya, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memonitor itu bisa dijalankan dengan baik dari sisi tim kita yang ada di lapangan. Nah, memang oleh karena itu juga kita perlukan juga yang namanya guest review kita dilakukan di hotel ataupun juga training, refreshment training yang dilakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali untuk memastikan semua pelayanan kita, produk kita yang kita berikan kepada semua tamu adalah yang terbaik. Karena pada prinsipnya kalau bagi kami di pariwisata, di perhotelan, tamu itu adalah raja buat kita. Karena dari mereka kita bisa establish lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang kepuasan tamu itu kita maksimalkan dengan memberikan produk dan servis yang konsisten. Begitu kurang lebih Mbak Dea. Oke, keren banget ya. Nah, ini ada pertanyaan ya buat Kakak Afif dan Kak Bintang seperti itu. Dari adik Husnul Muasyarah ya. Oke, saya mau bertanya nih Kak, bagaimana sih cara menjelaskan ke orang tua kita ketika memilih bidang kuliah S1 dan SMK ini berbeda? Nah, monggo silakan Kak Afif dijawab terlebih dahulu, baru setelah itu ke Kak Bintang. Iya. Mungkin saya perlu sampaikan juga, jujur saya sekarang belum menyelesaikan kuliah. Jadi jujur memang yang baru graduate itu adalah sebagai tamatan SMK sampai saat ini. Wow. Dan keren banget. Iya, jadi SMK udah jadi general manager loh. Saya belum. Ya ampun, kaget. Keren. Iya. Jadi karena memang dari awalnya adalah memang habis tamat sekolah dapat kesempatan untuk bekerja langsung, dan setelah itu juga beberapa kali ke luar negeri. Nah, akhirnya memang karena kalau kita di pariwisata perhotelan ini memang movementnya cukup tinggi Mbak Dea. Jadi ya 2 tahun kita diharapkan untuk bisa pindah untuk yang lebih baik secara posisi, secara benefit dan lain sebagainya. Dan memang belum saat ini saya masih yang saya pegang sertifikat edukasi saya masih di SMK. Nah, cuman memang ada rencananya untuk mengambil kuliah juga, tapi ya kembali lagi bukan yang ini ya, yang lebih kepada online university, yang jadi which is kalaupun pindah kemana-mana itu saya masih bisa akses dan saya bisa lakukan. Karena kembali lagi prinsipnya kalau untuk lebih maju untuk berkarir di bidang pariwisata perhotelan, kan, patternnya biasanya, normatifnya biasanya kita itu 2 tahun bekerja diharapkan bisa pindah. Oke, jadi jam terbangnya tinggi banget ya Kak Afif ya. Jadi dengan begitu alhamdulillah setelah lulus SMK secara prosesnya Kak Afif sampai di mana Kak Afif alhamdulillah jadi general manager seperti itu. Keren banget. Aku mau dong tepuk tangannya dari adik-adik semua di sini. Yeay, keren banget. Tepuk tangan untuk Kak Afif ya. Oke, itu dari jawaban dari Kak Afif. Nah, kalau Kak Bintang gimana nih Kak Bintang nih? Oke Kak Dea, tapi Pak Afif keren banget. Emang aku tuh dulu juga sempat ikut temanku yang kerja di perhotelan dan emang movementnya itu cepet banget. Kayak keren banget buat Pak Afif. Ya, terima kasih buat ya. Untuk jawaban yang tadi, gimana sih caranya memberikan alasan kalau kita misalnya mau kuliah tapi berbeda dengan jurusan SMK kita atau seperti itu? Yang paling harus dilakukan sebenarnya adalah kita punya alasan yang kuat, teman-teman harus punya tahu nih motivasi apa sih kenapa saya mau kuliah di bidang ini. Jangan sampai alasannya adalah hanya karena ikut-ikutan teman atau karena mungkin di sini itu kelihatannya bagus. Jadi harus punya benar-benar motivasi, harus punya alasan yang kuat gimana cara kita biar ambil jurusan ini. Itu harus tahu juga pandangan ke depannya mungkin 5-10 tahun ke depan apakah jurusan yang kita ambil masih relevan. Salah satu keputusan saya untuk kenapa pindah jurusan adalah karena saya yakin 5-10 tahun ke depan teknologi geodesi ini sangat luas dan masih banyak digunakan orang. Jadi teman-teman harus bisa visible ke depan, ngelihat motivasinya seperti apa sehingga orang tua teman-teman juga yakin untuk
teman-teman bisa ngambil keputusan yang besar itu. Thank you Kak Dea. Oke, keren banget ya. Nah, Kak, kan tadi kita udah bertanya nih. Ini ada pertanyaan juga dari adik-adik kita. Gimana sih Kak tips untuk menekuni minat yang dipilih agar bisa kompeten di bidang yang dijalani, agar bisa sukses dan pada akhirnya bisa berani SMK dan kuat seperti itu. Gimana? Monggo untuk Kak Afif, silakan. Iya. Kalau yang saya jalankan berdasarkan dari pengalaman saya pribadi khususnya, kalau untuk menjadi orang yang sukses itu ada cuman satu caranya, iya, melakukan segala sesuatu itu dengan hati, ya, baik itu kita belajar, baik itu kita bekerja, baik itu kita berinteraksi dengan teman-teman kita, lingkungan kita, itu tuh betul-betul dengan hati. Jadi kalau sudah semuanya melakukan dengan hati, ya harapannya itu akan lebih baik, ya. Jadi kita dengan belajar sungguh-sungguh gitu ya, kita karena punya target yang harus kita capai. Nah, oleh karena itu kita juga diharapkan bersungguh-sungguh, belajar yang tekun, bekerja juga sama, ya, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Nah, itu automatically kalau udah menggunakan hati semuanya akan berbau positif biasanya. Itu yang saya selama ini yang saya jalankan ya. Jadi kuncinya cuma satu, everything we do with heart. Ya, everything we do with heart. Semuanya itu dengan hati. Oke, ya? keren Jadi banget itu aja Kak Mbak, Afif. simpel. Iya. Oke, kalau itu dari Kak Afif ya. Nah, kalau dari Kak Bintang gimana nih Kak? Tips yang tadi yang sudah Kak Dea tanya. Menekuni minat biar kita bisa kompeten di bidang yang dijalani. Oke, aku mungkin mau cerita sedikit pengalamanku di SMK ya Kak. Jadi waktu dulu masuk SMK awal, itu emang aku tuh nol besar dalam pengetahuan teknik otomotif dan mesin. Bahkan aku tuh sempat diketawain karena pernah bilang punya statement kalau karburator itu mesinnya motor, itu dibersihinnya pakai air. Aku tuh pernah punya statement gitu, maksudnya nggak tahu itu soal teknik mesin, nol besar. Bahkan sampai diketawain sama teman-temanku. Nah, akhirnya dari situ aku punya niat kalau aku nih harus bisa belajar teknik mesin dan harus melampaui teman-temanku ini yang udah ngetawain aku waktu itu gitu kan. Akhirnya beberapa bulan saya belajar, benar banget kata Mas Afif, kalau kita belajar dengan hati itu pasti akan ada jalan yang lurus gitu, akan ada jalan yang membangun kita. Akhirnya beberapa bulan kemudian saya terus belajar, ada sebuah lomba dari Honda tingkat provinsi Jawa Barat, saya ikut seleksi dan akhirnya saya ngokilin sekolah. Itu ada tes teori, ada tes praktik gitu. Maksud dari cerita saya adalah meskipun kita awalnya nggak bisa gitu, kita jangan pernah bilang kalau kita tuh nggak bisa, karena kalau kita udah punya growth, udah punya mindset kita nggak bisa, ya akan seterusnya nggak bisa. Makanya saya tuh selalu bilang ke teman-teman SMK kalau mau jadi kompeten itu harus punya growth mindset yang bagus banget. Itu sih yang dibutuhin sama teman-teman di SMK, untuk punya growth mindset, jangan pernah ngerasa kecil. Thank you Kak Dea. Oke, keren banget ya. Nah, sekarang nih Kak, terakhir ya mungkin ya, ada nggak sih Kak pesan untuk adik-adik peserta didik SMK ya, khususnya untuk peserta didik baru? Silakan, kita dari Kak Afif dulu, setelah itu seperti biasa dari Kak Bintang. Ya, pesan saya adalah kalau untuk buat adik-adik yang calon SMK adalah, bagi saya percayalah, SMK bagi saya, karena memang kita adalah, saya pribadi adalah tamatan SMK. SMK itu adalah menciptakan orang-orang yang mempunyai cita-cita yang ingin lebih baik ya. Ya, SMK itu bisa menerbitkan orang-orang yang memang mempunyai skill di bidangnya SMK-nya masing-masing, dan itu siap untuk digunakan di lapangan kerja. Minimum paling tidak basic daripada pengetahuannya mereka mempunyai. Nah, SMK itu juga sangat dinamis kalau menurut saya. Ya, jadi dia tidak hanya sekedar belajar saja di sekolah, tidak, tapi dia juga selain belajar, dia juga ada praktikum juga, ya, ada pelatihan-pelatihan lain-lainnya juga. Jadi bagi saya sih, percayalah, menjadi seorang anak SMK itu sangat fun kalau bagi saya, menurut saya ya.
Jadi jangan pernah ragu untuk memilih SMK, walaupun nanti at the end nanti jenjang berikutnya adalah ke perguruan tinggi, tapi tidak salah untuk memilih SMK untuk bisa menentukan minat bakat kita dari awal gitu ya. Nah itu, bagi teman-teman adik-adik yang sudah belajar duduk di bangku SMK, dan ini harus diambil ilmunya semaksimal mungkin, diambil apa istilahnya untuk lebih ke depan yang lebih baik ya pada dasarnya skill ya Kak ya, betul ya. Skillnya pastikan siapkan diri kalian semua bahwasanya jangan sampai nanti keluar dari SMK kita tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya capability untuk bisa bersaing di lapangan kerja ataupun di dunia industri. Jadi sekarang inilah saatnya memang belajarlah di sekolah dengan hati, ya. Lakukanlah semua kegiatan sekolah itu juga dengan hati, ya, untuk bisa memaksimalkan semua yang kita pelajari di sekolah itu bisa kita ambil. Jadi setelah tamat dari SMK, kalaupun kita masih belum punya keinginan untuk melanjutkan ke nextnya atau ke university berikutnya, kita pun juga sudah bisa bekerja sebenarnya. Tapi tidak salah juga kalau seandainya dia masuk ke kuliah juga, ya kan juga bisa disambi juga pastinya. Tapi intinya selagi masih duduk di bangku SMK ini harus bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin, dan percayalah anak SMK itu pasti bisa, anak SMK itu pasti hebat ya. Dari sesi itu Pak. Ya, sekali bangga jadi anak SMK seperti itu ya Kak Afif ya. Bangga. Oke, nah gimana nih kalau dari Kak Bintang pesannya untuk adik-adik kita? Baik, tadi kalau dari kata Pak Afif sebenarnya udah sangat mencakup pesan-pesan yang esensial untuk teman-teman SMK. Aku sedikit menambahkan sih ya. Jadi untuk teman-teman SMK nih sebenarnya ada 3 hal yang sebenarnya kalau aku tahu dari dulu tuh udah benar-benar bikin bisa bangun karir dengan bagus gitu. Yang pertama itu teman-teman itu harus tahu banget caranya menentukan prioritas. Karena itu kemampuan yang penting banget. Kemudian juga dari manajemen waktu. Dan yang ketiga itu adalah gimana cara kita belajar komunikasi dengan baik. Karena kalau kita meskipun punya skill, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan hal itu dengan baik, ujung-ujungnya nggak akan nyampe nih apa yang teman-teman punya. Itu penting banget. Dan saya juga pengen menyampaikan satu pesan dari komedian favorit saya, karena tadi udah disampaikan sama Pak Afif. Teman-teman mungkin bisa pakai pesan ini juga gitu. Ini hal yang saya selalu pegang sampai sekarang, yaitu sedikit lebih beda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini kenapa? Karena dengan sedikit lebih beda, kita akan jadi punya kompetensi yang berbeda. Kita akan jadi insan yang unik, jadi orang yang berbeda dan bakalan lebih terlihat baik dari skill ataupun dari kemampuan yang kita punya. Seperti itu sih, gimana cara kita agar bisa lebih bisa berkompetensi gitu. Sama satu lagi sih, satu hal yang penting banget, ada yang lebih penting dari uang, skill yang lebih penting dari uang, yaitu doa dan restu orang tua. Itu sih yang teman-teman harus selalu jaga, karena itu penting banget teman-teman. Betul banget, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini ya, ada Kak Afif dan Kak Bintang. Yeay, aku sangat bangga loh, karena aku juga bagian dari pendidikan vokasi, aku juga alumni dari SMK 51. Memang pada dasarnya kita tidak hanya belajar teori aja, tapi praktik juga yang itu sangat menyenangkan, seperti itu. Menarik sekali ya, keren banget loh ya kalau misal kata ya, you know what I mean lah adik-adik ya, kalau di TikTok pasti tahu. Nah itu dia kawan SMK pengalaman dari Kak Bintang dan Kak Afif Khairi ya. Nah mulai dari proses Kak Bintang dan Kak Afif di SMK sampai dengan pencapaian-pencapaian yang sungguh luar biasa yang tentunya berimpact bagi lingkungan kita. Nah sekali lagi terima kasih sekali kepada Kak Bintang dan Kak Afif atas waktunya sudah berkenan, yang inspiratif sekali untuk kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Kak Afif dan Kak Bintang. Terima kasih Kak Afif dan Kak Bintang. Terima kasih buat semua. Selanjutnya untuk memeriahkan dan membangun semangat acara hari ini, yuk kita bersama-sama semarakan slogan acara hari ini, yaitu SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Oke, keren banget loh.
Oke, selanjutnya adik-adik masih semangat ya tentunya ya. Nah, adik-adik untuk sesi talkshow nanti diharapkan jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan yang keren-keren, karena bagi penanya kita akan memberikan hadiah untuk teman-teman ya. Selain dapat gift pengalaman, ilmu, teman-teman juga akan mendapat gift yang luar biasa kerennya. Nah, cara selanjutnya ialah akan ada penampilan bakat tarian yang bernama Tarian Sasukma Nagri dari SMK Negeri 10 Bandung. Nah, tarian ini menggambarkan kejayaan negeri dibangun oleh tangan-tangan yang kuat yang saling menggenggam berpadu dengan rasa cinta pada negara dan bangsa. Selamat menyaksikan.
banget ya. Alhamdulillah ya, acara pada hari ini meriah semua di sini dan semangat-semangat semua di sini. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, Kak Dia mau mengingatkan untuk teman-teman yang hari ini hadir di acara Sapa Peserta Didik SMK Indonesia, boleh banget nih acara ini di-share kegiatannya di Instastory dan jangan lupa untuk tag Instagram Direktorat SMK dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Direktorat SMK Kemdikbud ya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, selanjutnya nih tentang peserta didik berani berwirausaha. Narasumber kali ini merupakan seorang pengusaha di bidang IT dan kakak-kakak yang masih berstatus pelajar SMK yang memang kakak-kakak ini sudah berwirausaha dan memiliki omset hingga puluhan juta. Langsung saja kita panggil dan kita sapa Kak Abdul, Kak Shelly, dan Kak Najwan. Halo Kak. Halo. Halo. Ya, meriah-meriah sekali ya. Oke, semangat selalu ya untuk kakak-kakak ya. Nah, sebagai informasi, Kak Latif ini dulu adalah alumni dari dari SMK 2 Yogyakarta jurusan Teknik Komputer dan Jaringan seperti itu. Nah, ada Kak Shelly juga. Kak Shelly ini merupakan pelajar dari SMK Negeri 11 Bandung dan Kak Najwan ini dari SMK Negeri 3 Bandung seperti itu. Nah, sebelum kita kulik terkait Shelly dan Kak Najwan, kita beralih dulu ke Kak Latif. Oke? Nah, for information ya guys, adik-adik ketika Kak Latif ini ada di SMK, Kak Abdul ini pernah menjuarai beberapa kompetisi. Salah satunya ialah ada juara 3 LKS website tahun 2006 tingkat Provinsi Yogyakarta, juara 1 website Olimpiade Komputer tahun 2007, dan juara 1 Piala Mendiknas perlombaan website nasional tahun 2007 yang diadakan oleh Balitbank Indonesia. Nah, selama berkarir, Kak Abdul Latif ini mulai membangun networking di seluruh Asia, mulai dari Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Taiwan. Nah, tidak hanya itu, setelah 7 tahun bekerja, Kak Abdul sebagai IT di luar negeri, ia mulai merangkul investor untuk membangun kantor IT berskala internasional yang dimana kliennya pun juga dari berbagai negara. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai founder dan direktur utama di PT Kodok Kolektif Indonesia atau yang dikenal sebagai Coding Kolektif Indonesia. Nah, Coding Kolektif ini memiliki kantor di 4 negara, yaitu ada di Indonesia, London, Singapura, dan Filipina. Mari kita sambut Kak Abdul Latif. Halo Kak. Halo Mbak Dea. Halo, gimana nih Kak Abdul kabarnya pada hari ini? Sehat, tetap semangat nih. Alhamdulillah. Nah, semoga adik-adik di sini dan Kak Abdul juga semakin semangat ya. Boleh Kak, silakan perkenalkan diri dulu dong Kak ke adik-adik kita biar adik-adik kita tuh tahu nih, oh ini ternyata kakak senior aku ya di SMK Negeri 2 Yogyakarta sih. Seperti itu. Monggo Kak, silakan. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Abdul Latif Ikhlasul Mukmin. Dulu waktu di sekolah itu saya dipanggilnya Alim. Jadi singkatan itu Abdul Latif Ikhlasul Mukmin, Alim. Kemudian sama guru-guru itu dipanggilnya saya itu Mas Latif seperti itu. Nah, jadi saya masuk di SMK 2 Yogyakarta tahun 2004. Nah, itu ya memang saat itu saya masuk SMK itu tuh awalnya cukup susah karena saya termasuk deretan nomor 2 paling bawah waktu itu di list yang waktu masuk sekolahnya yang diterimanya itu hampir masuk cadangan itu karena mungkin kompetisinya tinggi saat itu di SMK 2 itu yang jurusan TKJ ya. Seperti itu. Itu dia ya, keren banget. Memang pada saat itu SMK lagi ini ya Kak, lagi sulit-sulitnya untuk masuk ke SMK kan itu tadi kompetisi dari berbagai macam anak-anak yang mau ikut atau mau join di pendidikan vokasi SMK itu memang banyak seperti itu. Nah Kak, jika membahas mengenai wirausaha nih, sejatinya kan memang lulusan SMK ini diharapkan dan mampu menjadi entrepreneur atau wirausaha yang handal ya. Nah lalu kita juga diminta atau memang dituntut untuk memahami nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau lingkungan. Nah kalau boleh tahu nih, bagaimana sih awal mula kakak memilih jurusan ya wirausaha dan apa motivasi kakak memilih jurusan tersebut di SMK seperti itu?
Saya sih jujur awalnya itu tidak ada niatan untuk berwirausaha ya. Cuman dari orang tua itu yang mendukung saya, ayo habis sekolah harus kamu berwirausaha. Tetapi mungkin secara alasan ini datang secara personal, di mana saat SMP dulu itu tahun 2000 sekitar 2003 itu awal-awal dunia IT masuk ke Indonesia ya. Nah itu banyak sekali anak muda itu tuh yang berbicara tentang komputer saat itu. Apa itu RAM? Wah, saya punya PC, saya ingin upgrade. Seolah-olah kata upgrade ini kata-kata yang canggih saat itu. Dimana saya tidak punya komputer. Makanya saya ingin sekali menguasai komputer lebih dalam lagi. Makanya saya ingin masuk ke SMK saat itu. Dimana di SMK semua hal seperti halnya komputer dan perangkat-perangkat lainnya itu disediakan oleh sekolah, difasilitasi oleh sekolah. Dan di mana saat itu saya tidak punya perangkat sama sekali. Ya itulah yang menjadikan saya itu tuh motivasi kenapa masuk ke SMK. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, iya. Kak Abdul, ada nggak sih Kak momen-momen yang berkesan pada saat Kakak menjadi pelajar SMK seperti itu? Dan sekarang tentunya saat menekuni minat dan bakat yang Kakak sedang geluti saat ini. Saya itu tuh kesuksesan saya saat ini itu tidak lepas dari pengaruh dari guru-guru SMK di tempat saya dulu, SMK 2 Yogyakarta. Di sana itu guru-gurunya saya katakan hebat-hebat semua. Jadi sampai saya itu tuh pernah ditelepon sama guru dibangunin, ayo Nak Latif kerjain laporannya. Itu sama Pak Rohmadi saat itu, saya sangat ingat sekali itu ya. Guru-guru itulah yang menyemangati saya untuk bangkit. Kemudian merekalah yang akhirnya membimbing saya untuk ikut perlombaan-perlombaan itu. Jadinya saya dikumpulkan dalam satu ruangan, di mana satu ruangan itu bersama dengan rekan-rekan saya yang mengikuti lomba nasional itu. Di sana kita dibimbing, difasilitasi lagi-lagi oleh sekolah. Bagaimana kita berkompetisi membuat website saat itu. Nah, di sini di sekolah SMK itu saya melihat memang momen-momen yang sangat berharga itu bagaimana peran-peran guru itu membimbing para siswa-siswanya ini termasuk saya. Kalau saya itu tidak ditelepon sama Pak Rohmadi atau dibimbing oleh Pak Warjana untuk lomba-lomba website, mungkin saya tidak sesukses ini mungkin. Nah, seperti itu. Jadi memang momen berharga itu semuanya berasal dari guru-guru SMK di Jakarta itu. Oke, berarti memang ya dengan adanya prestasi dan semacamnya ini ada turut serta kontribusi dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, tadi kan kita udah tepuk tangan untuk adik-adik dan untuk narasumber. Nah, selanjutnya marilah kita tepuk tangan ya untuk Bapak Ibu guru SMK se-Indonesia. Keren banget ya. Nah, Kak Latif, sebagai informasi juga nih adik-adik ya, Kak Latif ini kan merintis perusahaan yang dimana Kak Latif membuka peluang baru untuk para pekerja. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain nih awal merintis perusahaan sampai dengan berapa jumlah sih karyawan yang saat ini bekerja bersama Kak Latif? Sekarang sekitar 30 sampai 40 karyawan IT. Wah, keren banget ya. Jadi, oke. Sedikit cerita itu bermula ketika saya itu menjadi project manager saat itu di Myanmar, di perusahaan Myanmar saat itu. Nah, di perusahaan Myanmar itu mereka para founder dan para investor itu menuntut untuk menciptakan sebuah aplikasi yang termodern saat itu. Seperti halnya online ticketing system, video broadcast system seperti itu. Dan di mana saat itu ketika saya menghandle tim-tim IT, SDM mereka itu tuh kurang mumpuni, kurang mampu. Saat itu saya mencoba untuk bernegosiasi dengan para investor itu, bagaimana jika saya itu memindahkan bisnis IT ini ke Indonesia, ke Yogyakarta ini. Kemudian di saat itulah turnover saya sebagai sebagai pekerja IT yang sebelumnya programming, saya harus belajar
yang namanya accounting ya, capital expenditure, operational expenses seperti itu, agar proposal membangun bisnis itu disetujui para investor, dan alhamdulillah langsung disetujui, dan disitulah saya mulai membangun perusahaan IT di Indonesia itu, karena saya yakin bahwa orang-orang IT di Indonesia itu jauh lebih mumpuni daripada orang-orang IT di ASEAN, dan itu yang saya tekankan ke para investor-investor luar negeri itu. Dan ya benar bahwa di sini Indonesia tidak kalah bersaing dengan programmer-programmer yang di luar sana. Oke, terima kasih sekali Kak Latif. Nah, selanjutnya kita beralih dulu ya Kak ya ke Kak Shelly dan Kak Najwan. Halo Kak Shelly dan Kak Najwan. Halo. Hai, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oh ya Kak Shelly dan Kak Najwan, sesuai dengan informasi yang Kak Dea dapat ini, benar ya Kak bahwa Kak Shelly dan Kak Najwan ini tergabung dalam program Sekolah Pencetak Wirausaha. Benar begitu ya Kak ya? Betul banget. Oke, nah selanjutnya aku mau tanya nih kepada Kak Shelly dan Kak Najwan, bisa nggak sih ceritain awal mula mengikuti program Sekolah Pencetak Wirausaha? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Najwan, nanti bisa diikuti oleh Kak Shelly, seperti itu. Silakan Kak Najwan. Jadi gini, jadi pada bulan Agustus tahun 2021, SPW mulai dikenal dan dilaksanakan di SMK Bandung. Saya mulai mengisi data wirausaha muda dan saya mengikuti program tersebut dengan bimbingan guru PKK dan juga tim SPW-nya begitu. Oke, nah kalau misalnya dari Kak Shelly ini gimana Kak awal ceritanya? Oke, kalau dari saya sendiri, jadi waktu itu kan saya berwirausaha mulai dari tahun 2020. Nah, nggak lama dari situ naik kelas 11, barulah ada pendataan siswa yang berwirausaha oleh guru PKK. Nah, dari situ saya didata dan dimasukkan ke dalam program SPW, yang dimana SPW ini terdiri dari siswa dari berbagai jurusan gitu. Oke, nah tadi ngomong-ngomong soal wirausaha, kalau boleh tahu usaha apa sih yang saat ini Kak Najwan dan Kak Shelly sedang geluti? Untuk usaha yang aku jalankan saat ini adalah, yang pertama adalah event organizer belanja retail voucher elektronik begitu. Oke, nah kalau Kak Shelly apa nih Kak usaha yang lagi Kakak jalankan sekarang? Saya sendiri, usaha yang saya lagi jalanin ini di bidang kuliner, dan pada awalnya ini terinspirasi dari lagi marak-maraknya drakor ya saat itu, karena teman-teman juga siapa sih yang nggak tahu drakor, dimana saya punya sahabat yang memang sahabat saya juga pecinta drakor saat itu, dan dia bilang katanya kalau nonton drakor itu nggak asik deh kalau nggak sambil nyemil. Akhirnya saya cari tahu ciri khas dari Korea, makanan dari Korea itu ramyeon, dan alhamdulillah dari situ saya terinspirasi, saya melaunchingkan menu dari ramyeon tersebut, yaitu ramyeon. Ramyeon ini ciri khas ramyeon dari Cimahi gitu, istilahnya tepatnya lebih di Gunung Batu. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terjual lebih dari 1000 mangkok. Oke, keren banget. Nah, sebagai informasi nih bagi adik-adik yang tidak tahu Sekolah Pencetak Wirausaha itu apa, Sekolah Pencetak Wirausaha ini merupakan sebuah program baru ya yang dikelola oleh DIT SMK. Nah, program ini juga menjadi salah satu solusi dari tingginya angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia. Jadi, bagi adik-adik peserta didik yang merasa ingin menambah skill di bidang wirausaha dan kemampuan untuk berusaha, jangan bimbang, jangan galau ya adik-adik ya, karena di SMK ini teman-teman atau adik-adik bisa mendapatkan knowledge atau pengetahuan tentang wirausaha itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Kak Abdul ya Kak. Kak, aku mau sharing juga nih Kak, pada saat aku SMK ya, waktu itu tuh karena aku merasa, aduh kayaknya aku butuh uang jajan lebih deh. Nah, maka dari itu aku juga dulu pernah loh Kak jualan, waktu SMK ya jualan-jualan masker, kayak sheet mask gitu ya guys, bukan masker buat mulut, bukan ya, masker, terus lip gloss, atau lip matte yang pada saat itu zaman-zamannya lip matte, seperti itu. Nah, karena pada saat aku SMK dan aku mencoba untuk wirausaha itu sendiri, memang challenging banget Kak.
Kak? Karena kan itu harus maintenance ya, harus konsisten seperti itu dan tentunya menantang sekali. Nah, yang ingin aku tanyakan nih kepada Kakak, apa sih kompetensi soft skill maupun hard skill yang diperlukan agar kita nih berani berwirausaha dan konsisten seperti itu, Kak Abdul? Jadinya itu yang pertama kali yang perlu dimiliki ya untuk meningkatkan jiwa wirausaha itu adalah tidak perhitungan dalam mengambil pekerjaan atau tidak perhitungan dalam kesibukan. Banyak sekali anak-anak muda itu tuh saat ini yang mencoba mengkomparasikan sebuah proyek itu dengan value money-nya. Masih awal-awal, misalkan ini masih SMK gitu ya, disuruh desain. Tolong dong desainkan logo untuk warung saya. Mikirnya sudah fee-nya berapa ya? Nah, padahal di sana itu saya pun juga waktu SMK itu sudah mulai freelance tentang pembuatan website saat itu. Nah, saat itu saya membuat website untuk e-commerce bisnis teman saya yang di Jakarta itu, yang masalah UKM. Nah, di sana saya tidak memikirkan fee-nya dulu. Ya. Mau fee-nya berapa, saya jadikan bahwa itu sebagai achievement saya, itu sebagai koleksi karya-karya saya yang nantinya akan saya gunakan untuk jenjang karir setelah ini, selanjutnya. Nah, jadi semangat untuk berkaryanya itu dulu yang lebih diutamakan. Masalah value, masalah apresiasi itu nanti dulu. Yang penting semua pekerjaan, semua kesempatan diambil dulu. Semua ada resikonya, makanya masih sekolah, habiskan itu resiko-resiko itu, habiskan itu hinaan-hinaan itu, dihabiskan dulu. Karena itu nanti untuk bekal nanti berwirausaha setelah lulus SMK. Nah, itulah yang dibutuhkan zaman ini ya. Jadi tidak perhitungan itulah. Oke, keren banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Abdul, siapa sih inspirasi terbesar dalam hidup Kakak? Ya, inspirasi saya jelas orang tua saya ya. Karena mereka yang mencoba untuk membimbing saya berkarya. Karena bapak saya itu kan sebenarnya guru juga. Bapak saya itu guru di SMK juga, SMKI Yogyakarta. Nah, beliau itu guru pramuka juga. Makanya di saat sekolah saya selalu dididik untuk ikut pramuka, di mana di sana itu dilatih keuletan saya, dilatih survival saya. Makanya itu ketika saya itu di luar negeri, ilmu-ilmu survival, bertahan hidup, keuletan, bagaimana mencari sebuah solusi itu yang ditekankan oleh orang tua saya. Jadi bagaimana mencari sebuah solusi dan bagaimana keuletan itu ada dalam kehidupan kita itu. Kan misalnya di dalam pramuka itu, kalau misalnya ingin bertahan di luar harus bikin tenda. Bagaimanapun nanti cuacanya buruk ya harus kita talangi, dan disitulah dilatih oleh orang tua saya itu. Makanya yang orang tua saya itu yang menginspirasi saya agar tetap bertahan walaupun kemarin itu zamannya pandemik itu. Nah itu. Oke, terima kasih sekali Kak Abdul. Selanjutnya kita langsung beralih aja ke Kak Najwan dan Kak Shelly seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Kak tips nih agar menjalankan usaha dan tetap bisa konsisten pada saat menjalankan usaha dan pada saat masih bersekolah seperti itu? Monggo silakan untuk Kak Najwan dulu menjawab, setelah itu diikuti oleh Kak Shelly. Silakan Kak. Untuk dari aku pribadi sih tipsnya itu gampang banget. Tipsnya mencari bisnis sesuai dengan hobi atau vision kita. Bangun penghasilan dari hobi yang kita jalankan. Jangan kenal gengsi dan juga pintar membagi waktu di saat sekolah dan juga berwirausaha. Intinya sekolah jalan, usaha juga jalan, begitu. Oke, keren. Gimana? Silakan selanjutnya ke Kak Shelly.
Oke, kalau dari saya, tipsnya yang pertama berani. Berani yaitu untuk berwirausaha, jangan gengsi, jangan malu, dan berani untuk mengorbankan waktu. Pasti kita akan berbeda gitu dengan teman-teman yang lain di saat mungkin mereka punya waktu luang, mereka gunain untuk bermain dan sebagainya, tapi kita harus tetap mengembangkan usaha kita, cari ide gitu. Terus yang kedua, cari peluang. Peluang di sekitar, mungkin bisa di lingkungan sekolah gitu ya, di lingkungan rumah, pokoknya cari peluang yang memang bisa kalian jadikan itu usaha kalian. Contoh kalian berkemampuan di bidang make up, bisa tuh open jasa untuk make up gitu kan, sekarang lagi zaman-zamannya tuh ya make up. Lalu yang ketiga, komitmen pada diri sendiri, bahwasannya pendidikan tetap menjadi prioritas yang pertama gitu. Jadi mau kita usaha seperti apapun, bagaimanapun, tetap jangan pernah lupakan kewajiban kita untuk sekolah gitu. Oke, keren banget. Oke, keren banget ya untuk Kak Najwa dan Kak Shelly. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih inspirasi terbesar ya dalam hidupnya Kak Najwa maupun Kak Shelly? Silakan Kak Najwa dulu Kak. Oh, buat saya pribadi sih yang jelas benar banget orang tua gitu. Karena mau sesukses apapun, mau sebesar apapun, kalau diawali dari niat yang buruk pasti bakal berakhir juga dengan buruk. Jadi sebanyak apapun inspirasi aku tetap jatuh kepada orang tua. Ridho Allah juga berada di kedua orang tua gitu loh. Oke, keren. Nah, kalau untuk Kak Shelly, siapa nih Kak inspirasi terbesar menurut Kak Shelly? Inspirasi terbesar aku sebenarnya impian sendiri ya. Maksudnya gini, ketika aku memiliki sebuah impian dan aku udah tahu beberapa tahun ke depan aku akan menjadi seperti apa, di situ aku bisa menaikkan kehidupan aku, dan secara gak langsung ketika kehidupan aku, taraf aku naik, aku bisa membahagiakan orang sekitar, aku bisa melakukan hal yang lebih dari aku biasanya. Jadi inspirasi terbesar aku sih impian aku yang sudah aku rancang ketika aku beberapa tahun ke depan gitu. Oke, keren banget. Nah, aku mau ngingetin lagi untuk adik-adik, apabila ada ingin bertanya ya kepada Kak Latif, Kak Shelly, Kak Najwa, bisa disampaikan melalui kolom live chat YouTube kita. Oke, nah selanjutnya untuk Kak Latif, Kak Shelly dan Kak Najwa akan ada pertanyaan ya dari adik-adik kita, yaitu Komang Sekar. Izin untuk membacakan pertanyaannya ya Kak ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Nikomang Ayutri. Halo Komang, salam kenal ya. Dari SMK Negeri 1 Denpasar. Izin bertanya, bagaimana sih Kak tanggapan Kakak terhadap pelajar yang masih belum menemukan passion ataupun keahliannya? Monggo untuk selanjutnya disampaikan terlebih dahulu dari Kak Latif. Silakan Kak. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh masalah yang umum ya. Baik yang terjadi di dunia vokasi ataupun sarjana. Banyak sekali juga rekan-rekan sarjana saya juga mereka itu berpikir bahwa mereka itu salah jurusan lah, seperti itu. Jadi dari saya, bagaimana ketika seorang belum menemukan passion? Nah, yang pertama bahwa passion itu akan mengikut nantinya. Tugas pertama Anda sebagai siswa itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai siswa. Karena rasa tanggung jawab ini itu yang akan Anda bawa nantinya sampai ke karir-karir selanjutnya ya. Karir-karir selanjutnya. Bagaimana rasa tanggung jawab ini? Yang pertama kali adalah bertanggung jawab menjadi siswa. Bagaimana disekolahkan oleh orang tua, bertanggung jawab menjadi siswa, bagaimana mengikuti pelajaran dengan baik. Itu dulu. Jadi ketika rasa tanggung jawab ini terpupuk dari sejak bersekolah, insya Allah di dunia karir Anda akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itulah makanya masalah passion, masalah minat, itu nanti dulu. Sekarang pupuk dulu bagaimana saya harus bertanggung jawab